Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada kisah nyata hutang 700 juta. Beliau punya hutang 700 juta dan beliau bingung karena dikasih waktu cuman 7 hari. Kalau enggak, asetnya, rumahnya mau disita. Rumahnya mau disita. Lalu beliau menghubungi saya dengan apa? Karena di snack video ataupun di TikTok ataupun di YouTube itu kan saya membagikan nomor WA untuk apa gabung di grup bersama saya yang membimbing udah ribuan jamaah tertolong dengan cara saya sampaikan ilmu magnet rezeki begitu. Lalu beliau menghubungi, Ustadz, tolong solusinya, saya ini mau ya kalau cuma ada dua, kalau enggak rumah dan aset saya disita untuk membayar hutang itu, kalau enggak saya dipenjara Ustadz. Solusinya kayak mana? Begitu. Solusinya kayak mana ini Ustadz? Saya bingung banget Ustadz. Mana? Aduh, keluarga, istri, anak minta. Aduh, pokoknya begitulah Ustadz. Saya mau mengakhiri hidup. Mungkin kalau enggak dosa, saya lebih baik mati Ustadz. Ya sudah, mati tinggal mati kok. Emang enak mati? Emang selesai masalah ketika kita mati? Enggak Ustadz. Ya sudah, kalau enggak ada kata kepepet kalau kita bergantung pada Allah begitu. Lalu saya nanya kepada beliau, sekarang kamu punya duit berapa? Saya enggak lebih dari Ustadz, uang yang saya punya itu enggak lebih dari 20 juta, enggak lebih Ustadz, enggak lebih, malah kurang dari 20 juta. Ini ada uang Ustadz, tapi ya buat apa uang segini Ustadz? Terus coba deh Anda berwudu, lalu buka Al-Quran, dibuka acak pakai ilmu garbu talak begitu. Dibuka acak, pejamkan mata Anda, lalu berdoa, ya Allah, tunjukkanlah apa yang harus saya lakukan gitu. Maka dibukalah sama beliau, Bapak Ibu. Ketika dibuka, disentuh ayat itu, kebetulan, menurut beliau kebetulan, tapi kalau ilmu garbu talak enggak. Allah ngomong sama dia di surat Al-Baqarah 261. Apa bunyinya? Bunyinya ialah artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai isinya 100 kali 7 berarti 700 kali lipat begitu. Dan beliau pun bingung, ayat apa yang Anda buka? Ustadz, ini surat Al-Baqarah ayat 261. Ya lakukan seperti yang ada di surat itu. Saya belum bermaksud Ustadz gimana. Perintahnya apa? Orang yang sedekah infak ini seperti nanam biji Ustadz, tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 kali 7 berarti 700 kali lipat. Maksudnya apa Ustadz? Maksudnya ialah Allah ngomong sama Anda, Allah ngomong sama kamu langsung, kamu gak usah khawatir, sini kan uangmu, sedekahkan untukku, kata Allah kan. Nanti tak ganti 700 kali lipat dengan banyak, gak usah takut, datang kepadaku gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan Ustadz? Sedekahkan semua uang itu. Kan udah jelas, untuk bayar hutang kan gak cukup, ya kan? Iya Ustadz, dikasih waktu berapa hari? Gak lebih dari 4 hari Ustadz. Senin besok harus dilunasin. Kalau enggak ya jam 10 harus disita. Kalau enggak disita ya saya dipenjara Ustadz gitu. Hilangkan pikiran itu, sedekahin semuanya. Jadi gimana ini Ustadz? Ya sedekahin semuanya. Kemana Ustadz? Cari anak yatim di pondok ataupun di mana yang orang-orang susah, bagikan itu duit, bagikan. Saya bingung Ustadz, saya bingung kalau kayak gitu. Gimana ini? Cari kamu di sana pondok yang ada habaib ataupun ustadz yang ada anak yatimnya, rumah-rumah tahfiz, berikan ke sana, kemana aja yang Anda suka, minta doanya begitu. Maka dilakukanlah Bapak Ibu sampai 0. Setelah dilakukan sampai 0, apalagi Ustadz, mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa Anda. Lalu ketika itu mohonkan ampun orang-orang yang Anda jolimi, yang Anda sakiti. Lalu mohonkan ampun juga orang-orang yang menjolimi Anda, yang menyakiti Anda. Kan selama ini sakit hati toh Anda, dendam segala macam. Iya Ustadz, minta ampun.
mohonkan ampun itu semua ya, fokus di situ, lalu fokuslah holwat sholawat, pasrahkan kepada Allah, pasrahkan kepada Allah, minta ganti dari sedekah sampai itu bapak gitu. Emang boleh Ustadz? Ya boleh, Allah yang nyuruh minta ganti kepada Allah. Hadisnya aja sahih, 3 laki-laki yang terjebak dalam gua berdoa dengan amal sedekah tuh. Jadi, oh iya Ustadz, ya Allah makasih Ustadz gitu kan. Seneng banget dia. Kok saya seperti ada yang membakar dalam diri saya semangat yang besar Ustadz. Iya, jangan pikirkan itu masalah, tapi itu anugerah dari Allah. Untuk apa? Untuk mengangkat derajat Anda. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Bangkitlah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah dalam waktu 4 hari, hari Senin yang ditentukan itu dia di penjara ataupun asetnya disita? Enggak Bapak Ibu. Enggak. Jadi 700 juta loh hutangnya. Ingat, 700 juta. Dia udah 2, 3 tahun, 4 tahun dia terkungkung dari hutang itu karena nggak tahu ilmunya. Ketika cuman ngobrol sama saya, minta solusinya, nggak lebih dari setengah jam, saya suruh buka Al-Quran, lakukan ilmu garda putala ini, maka perintahkan, lakukan. Terus sering WA gitu kan, Ustadz saya semakin semangat Ustadz, lakukan ini lagi, saya bimbing langsung. Apa yang terjadi? Tiba-tiba di hari Ahad tuh hari Minggu, dia kedatangan tamu kawan. Dia punya kawan dulu, rekan bisnis properti gitu kan, yang dulu sama-sama uangnya pernah ini juga, datang. Gimana kabarnya Mas Bondan gitu kan. Kebetulan beliau namanya Mas Bondan gitu kan. Ya beginilah. Mana anak istrinya? Ya anak istri lagi silaturahmi tempat mertua. Kok kamu nggak ikut? Nggak gini bro, kita ada bisnis nih, kan suruh jualin tangan sono nih sama ini, banyak banget pokoknya kita kerjaan bisnis. Ya saya lagi fokus dulu lah, lagi mau ngadepin hari Senin besok. Tanpa sadar dia keceplosan ngomong, ya ini saya gimana mau ke sono mau ke sini, saya masih ngadepin ini, dilema ini. Cerita, cuman 700 juta mah gampang itu mah. Ini bisnis kita itu miliaran, puluhan miliar, ada proyek puluhan miliar gitu kan. Terus karena ini kawan dia ini kontraktor besar gitu kan, dan si buat Mas Bondan ini mau diajak kerjasama lagi untuk mengurus proyek-proyeknya begitu Bapak Ibu. Ya menurut kamu sih saya ini lagi begini gitu kan, ya cerita, ngobrol, dan Allah datangkan Bapak Ibu, Allah datangkan rezeki, duduk diam rezeki datang. Ini kisah nyata. Lalu apa yang terjadi? Ya udah gini aja, besok Senin kamu temuin saya nih untuk ongkos nih ke Jakarta. Tapi ini masalah saya ini, kamu punya rekening nggak? Punya rekening dong. Ada 3, ada Mandiri, ada BCA, ada BRI. Ya sudah, sinikan yang paling kamu ini BRI. Ya udah besok Senin pagi jam 9 saya transfer 1 M ke rekeningmu, tapi langsung kamu berangkat ke Jakarta, kita urus proyek ini. Oke deh, langsung semangat Bapak Ibu, langsung semangat. Dia nangis, dia sujud syukur kepada Allah. Ustadz ini beneran begini, kok bisa begini? Iya, karena selama ini yang menghalangi rezeki kamu ialah dosamu, dan kamu selalu menghindar. Ketika ditagih kamu matiin, kamu menghindar. Selama kamu menghindar, nggak kamu hadapin, maka apa yang terjadi? Rezeki itu nggak datang Bapak Ibu, nggak datang. Kan selama ini kebanyakan orang menghindar dari masalah itu. Ditagih marah-marah, ngabur sana sini, akhirnya apa? Nggak selesai itu masalahnya. Ketika ini Mas Bondan udah diem, duduk di rumah, mau dicaci maki, mau dihina, mau diapain, diem. Maafkan saya yang salah, saya siap bayar kok, saya siap bayar gitu kan. Tapi untuk saat ini saya nggak megang uang gitu. Ingat, kata-kata nggak punya uang dengan nggak megang uang beda, sesuatu yang sangat berbeda. Kalau nggak megang uang, Bapak Ibu nggak bohong, walaupun Bapak Ibu di kantong punya uang banyak. Tapi kalau Bapak bilang saya nggak punya uang, hati-hati doa itu. Nanti Anda ketika punya uang di kantong ataupun di dompet ataupun di mana yang Bapak biasa nyimpen, Ibu nyimpen, itu ada 10.000, Bapak Ibu dusta bohong. Makanya jangan bilang nggak ada uang. Apa yang terjadi dengan Pak Bondan ini? Yang terjadi ialah diselesaikan Allah dengan ajaib, nggak lebih dari 1 minggu. Kisah nyata, Anda pun bisa. Semangat.